Mauricio Pochettino mencuri perhatian sebagai pelatih ketika membawa Tottenham Hotspur dari tim level Europa League menjadi finalis Liga Champions. Mengangkat kelas tim mediocre pun menjadi tiket Pochettino masuk radar tim-tim top Eropa. Hingga akhirnya Paris Saint-Germain juga yang meminangnya selepas mendebak Thomas Tuchel semusim setelah dibawanya ke final Liga Champions. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Seberapa memikatnya Pochettino dulu bisa dilihat dari daftar klub yang tertarik meminangnya. Selain Manchester United, ada pula Real Madrid yang dikabarkan membidik manajer asal Argentina itu. Pochettino akhirnya berlabuh ke PSG setahun setelah dipecat Tottenham Hotspur. Dari London ke Paris, ekspektasi besar tertuju ke Pochettino dengan reputasinya yang cukup harum. Target menjuarai Liga Champions menjadi PR besar Pochettino di PSG. Asa itu sempat menjulang tinggi selepas pada musim pertamanya PSG dibawa ke semifinal Liga Champions. Gak main-main, lawan yang dikalahkan pun adalah tim-tim elit dari Barcelona sampai juara bertahan Bayern Munchen, klub yang mengalahkan PSG di final ajang yang sama semusim sebelumnya. Asa memenangkan trofi si kuping besar pun menjulang makin tinggi, namun sayang, setelah perjalanan yang begitu impresif, PSG harus terhenti di 4 besar setelah dikalahkan oleh Manchester City. Hawa optimisme di tubuh klub ibu kota Prancis itu pun pelan-pelan memudar, bahkan di level domestik PSG harus ikut gigit jari. Ligue 1 yang selama ini rutin dimenangkan PSG malah ikut lepas dan diraih oleh Lille. 2 trofi yang dimenangkan Pochettino musim itu pun jadi nggak ada artinya. Meski demikian, direksi PSG tetap memberi kepercayaan kepada Pochettino meski kabar pemecatannya sempat berembus setelah kegagalan musim lalu. Sejumlah nama pun sempat mengemuka sebagai pengganti, salah satunya yang santer diberitakan adalah Zinedine Zidane. Meski begitu, pelan-pelan rumor tersebut ikut mereda, berganti kabar menggemparkan bergabungnya Messi ke raksasa Ligue 1 tersebut. Kegagalan Barcelona memperpanjang kontrak Messi memberi lampu hijau bagi PSG merekrut kapten timnas Argentina tersebut. Messi pun bergabung dan menyempurnakan skuad PSG yang sudah sangat mentereng. Di lini depan, PSG memiliki trio penyerang dengan reputasi yang sangat mematikan dan kini dikenal sebagai Trisula MNM, singkatan dari Messi, Neymar, dan Mbappe. Namun demikian, dengan kekuatan masif dalam skuadnya, Pochettino dianggap belum mampu mengoptimalkan PSG. Performa Messi dan kawan-kawan masih naik turun. Bukan sekali 2 kali saja PSG kehilangan poin dari lawan yang mestinya bisa dikalahkan dengan mudah. Menghadapi klub Brugge di laga pembuka grup A Liga Champions, PSG yang berstatus tim tamu ditahan imbang 1-1. Dan yang terbaru, PSG menelan kekalahan 2-0 ketika menghadapi tuan rumah Stade Rennes pada laga ke-9 Ligue 1 2021-2022. Kekalahan pertama PSG musim ini jadi makin mencolok karena kegagalan mencatatkan 1 pun tembakan akurat di laga tersebut. Padahal PSG kala itu turun dengan kekuatan penuh, termasuk diperkuat Trisula MNM yang bermain sejak menit awal. Ada apa dengan PSG? Mungkin memang kurang bijak menghakimi performa klub di musim yang masih awal-awalnya. PSG juga baru sekali kalah musim ini, rekor yang tentu saja nggak buruk. Di Liga Prancis pun posisinya masih aman di puncak klasemen dengan 24 poin, unggul 6 angka dari RC Lens di posisi kedua. Namun begitu, berkaca komposisi pemain yang dimiliki, jelas bahwa torehan sejauh ini masih sangat jauh dari ekspektasi. Performa yang mungkin masih sangat sulit untuk memenangkan Liga Champions, ajang yang begitu didambakan PSG. Lantas apa yang salah dengan PSG? Trio MNM yang mestinya jadi kekuatan terbesar klub tersebut sayangnya menjadi salah satu faktor dari inkonsistensi PSG saat ini. Messi, Neymar, dan Mbappe idealnya bermain sebagai penyerang pendukung di luar striker utama dan dibebaskan dari tanggung jawab bertahan. Namun begitu, peran ini tentu bakal sangat bertentangan dengan pelatih yang mengusung filosofi pressing. Maka yang menjadi hal paling minus di PSG saat ini adalah ketiadaan striker tengah yang mampu menjadi pengatur tempo. Mauro Icardi masih sangat terbatas untuk peran tersebut, sedangkan Mbappe bukanlah tipikal striker tradisional. Gak heran jika komposisi lini depan PSG kerap ompong di beberapa pertandingan. Bahkan kemenangan 2-0 atas Manchester City di Liga Champions gak sepenuhnya menjadi pembenaran. Secara taktikal, performa PSG hari itu bukanlah display ideal, malah nggak sedikit menjadi bahan olokan, misalnya bermain dengan formasi 7-0-3. Ramuan Pochettino di skuad PSG pun makin jadi sorotan. Gaya permainannya yang kolektif mulai diragukan cocok untuk gaya bermain pemain yang dimiliki, terutama trio lini depan PSG. Maka tepat tidaknya Pochettino menjadi manajer PSG saat ini makin jadi isu yang sangat penting untuk diselesaikan. Karena dengan komposisi skuad yang ada saat ini, gaya permainan dan kepemimpinan Zinedine Zidane mungkin bakal lebih cocok untuk PSG, termasuk Carlo Ancelotti. Namun persoalannya, Ancelotti juga masih memiliki PR besar bersama Real Madrid yang sejak Juni lalu kembali ditanganinya, membuat Zidane menjadi opsi paling ideal jika PSG akhirnya memutuskan hubungan dengan Pochettino. Kebijakan PSG menyikapi situasi ini pun menjadi sangat menarik untuk dinanti. Dengan periode jeda internasional yang kembali bergulir, ada waktu bagi direksi klub menimbang-nimbang masa depan Pochettino di PSG. Meskipun gak menutup kemungkinan juga periode jeda ini menjadi kesempatan tersisa bagi Pochettino untuk memutar otak dan menemukan
menemukan skema terbaik bagi super tim macam PSG.